Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang berbahagia, kita mulai dengan kalimat syukur kepada Allah Jalla wa'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita diberikan kesehatan, keluasan waktu dan lain-lain, sehingga kita bisa kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan Hadis Arba'in. Hadis Arba'in, suatu kitab yang ditulis oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan hari ini kita akan masuk kepada pembahasan hadis arba'in yang ke-10. Ya, hadis arba'in yang ke-10 karena di pertemuan yang kemarin yang ke-9. Maka silakan Bapak Ibu melihat mungkin bukunya, atau bagi yang tidak punya bukunya silakan searching di Google. Yang punya handphone ketik di Google hadis arba'in yang ke-10. Insyaallah setelah itu akan keluar teksnya, teks hadisnya. Hadis Arba'in yang ke-10. Ya, sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu, Bapak Ibu sehat semuanya? Zahirnya sehat, batinnya sehat? Alhamdulillah. Sudah soleh dan soleha semuanya? Sudah bertakwa semuanya? Sudah jelas sebagai penghuni surga? Mau masuk surga? Mau sekarang? Iya. Kalau mau sekarang harus siap untuk mati. Ya, tadi diumumkan saudara kita berpulang terlebih dahulu dan kita pun juga akan menyusul ya. Cepat atau lambat kita pun akan mati. Siapapun kita, yang kaya, yang miskin, yang sehat, yang sakit, yang tua dan muda pasti akan mati. Cuman bedanya adalah mungkin Bapak Ibu duluan, saya belakangan. Atau saya belakangan, Bapak Ibu duluan. Yang penting saya belakangan. Baik. Hadis Arba'in yang ke-10, silakan lihat hadisnya. Kita baca dan kita akan jelaskan maksud dari hadis tersebut. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan oleh sahabat yang bernama Abu Hurairah. Abu Hurairah ini seorang sahabat yang paling banyak sekali meriwayatkan hadis. Di antara seluruh sahabat, beliaulah yang paling banyak meriwayatkan hadis. Beliau ketika mendengar langsung dihafal, mendengar dihafal dan disampaikan lagi kepada yang lain. Ya, sahabat yang paling terbanyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan nama aslinya bukan Abu Hurairah. Nama aslinya sebetulnya nama yang lain, dan beliau pernah ditanya kenapa beliau dijuluki dengan nama Abu Hurairah. Beliau mengatakan bahwa beliau dahulu pernah mengembalakan kambing milik keluarganya. Pernah mengembala kambing milik keluarganya, dan waktu itu dia memiliki kucing kecil. Seekor kucing kecil yang diletakkan di sebuah pohon pada malam hari, dan di siang harinya beliau bermain-main dengannya. Maka akhirnya masyarakat banyak yang memanggilnya dengan Abu Hurairah, artinya bapaknya kucing kecil. Bapaknya kucing kecil. Jadi kalau bapak-bapak di sini suka main kucing, disebut dengan Abu. Bapak di sini ada yang suka main kucing kecil? Enggak ya. Di sini Bapak justru mainan sehari-harinya pagi, siang, sore, malam adalah membaca Al-Quran. Bukan main kucing kecil ya, enggak. Masya Allah.
Alhamdulillah. Jadi Abu Hurairah ini ya namanya hiburan ya. Beliau suka bermain dengan kucing kecil. Tapi beliau menghafal Quran, menghafal hadis. Nah, luar biasa. Bukan habis waktu untuk sia-sia begitu saja. Ini sekedar waktu-waktu senggang untuk hiburan semata. Tapi beliau tidak menghabiskan waktu untuk hal yang sia-sia dari seluruh waktu yang Allah berikan kepadanya. Baik, beliau inilah yang dekat dengan Rasulullah dan banyak meriwayatkan hadis. Dan beliau mengatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, Ayyuhan nas, innallaha tayyib la yaqbalu illa tayyiban. Wahai manusia, sesungguhnya Allah itu tayyib. Allah itu baik. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Sesungguhnya Allah itu tayyib. Dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Apa maksudnya di sini? Allah itu tayyib. Tayyib itu artinya suci dan selamat dari sifat-sifat yang jelek. Suci dan selamat dari sifat-sifat yang jelek. Sesuatu yang buruk, yang jelek tentunya tidak mungkin disandarkan kepada Allah. Allah itu maha sempurna, Allah maha suci, Allah maha segala-galanya. Innallaha tayyibun. Ini salah satu nama Allah, At-Tayyib. Allah maha baik. Allah maha baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Ya, yang baik menurut syariat, bukan yang baik menurut perkiraan atau kemauan manusia. Allah itu tayyib, maha baik. Tidak ada yang lebih baik dibandingkan Allah. Sebaik-baik manusia tidak mungkin bisa mengalahkan kebaikan dari Allah tabaraka wa taala. Jadi di antara nama Allah adalah At-Tayyib, maksudnya Allah itu berlepas diri dari sifat-sifat kekurangan. Karena Allah maha sempurna dalam zatnya, Allah maha sempurna pada sifatnya, Allah maha sempurna pada perbuatan dan keputusannya. Semuanya sempurna. Allah itu bukan makhluk, Allah bukan manusia. Allah tidak seperti kita. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan satu pun makhluk yang Allah ciptakan. Ya, Allah itu satu-satunya sesembahan kita, sesembahan manusia yang berbeda dengan ciptaannya. Kalau kita lihat agama-agama yang lain, semua agama yang lain itu Tuhannya manusia. Yang mereka sembah manusia. Yang sebetulnya tidak bisa berkuasa atas segala sesuatu. Tapi satu-satunya Tuhan yang bukan manusia, bukan makhluk, hanyalah Allah. Ya, subhanallah. Baik, jadi Allah maha kaya sehingga tidak membutuhkan apapun dari makhluknya. Karenanya Allah hanya menerima yang thayyib-thayyib saja, yang baik-baik saja. Innallaha thayyibun, Allah maha baik. Maka jangan mengatakan Allah itu tidak adil, Allah pilih kasih, Allah itu zalim. Enggak boleh ngomong seperti itu ya, dosa besar itu. Allah itu maha baik, sangat baik dan paling baik. Tidak ada yang bisa mengalahkan kebaikan dari Allah. Manusia berdosa cukup banyak, sangat banyak, tetap Allah berikan anugerah dan karunia dan nikmat. Apa itu kurang? Kita ini sampai hari ini masih diberikan nikmat. Alhamdulillah. Coba kalau dibalas dengan dosa-dosa kita, satu persatu dosa hukum, dosa dihukum, dosa dihukum. Tidak ada satupun manusia yang bisa hidup di muka bumi. Semuanya mati. Karena begitu berdosa, dihukum. Dan dosa kita banyak, bukan satu. Nah, ini salah satu rahmat Allah luar biasa. Meskipun dosa kita banyak dan tidak bisa dihitung dari dulu sampai hari ini, tapi Allah tidak langsung memberikan azab, hukuman, siksaan seketika di dunia ini. Tapi terkadang Allah berikan teguran, Allah berikan peringatan, ya, dan akhirnya kita tersadarkan kembali, akhirnya kita bertaubat dan kembali kepada Allah. Alhamdulillah, ini nikmat yang luar biasa. Coba kalau seandainya setiap manusia berbuat dosa langsung dihukum, habis semua manusia, tidak bersisa. Ya, jadi ini Allah memberikan kesempatan sebetulnya kepada makhluk ya, ketika mereka berbuat dosa ditunggu oleh Allah. Mudah-mudahan besok, lusa dan seterusnya mereka bertaubat. Ya, baik. Jadi Allah itu maha baik, luar biasa memberikan nikmat kepada hambanya, meskipun hambanya sangat sedikit ibadahnya, sangat sedikit berusaha untuk melaksanakan perintah-perintahnya. Bahkan yang kafir sekalipun diberikan nikmat. Yang kafir sekalipun diberikan kesehatan, diberikan kekayaan, diberikan berbagai macam hal yang sangat menyenangkan. Subhanallah. Tapi
Kalau mereka tetap dalam kekafiran, maka itu semua tidak ada keberkahan. Itu bedanya. Muslim mendapatkan sesuatu, yang kafir pun mendapatkan sesuatu. Tetapi karena mereka kafir, maka tidak ada keberkahan atas apa yang Allah berikan kepada mereka. Adapun seorang muslim yang taat, dia seorang mukmin, dia saleh dan soleha, dia bertakwa, dia menjalankan perintah dan menjauhi larangan-larangan, maka semua nikmat yang Allah berikan kepadanya menjadi barokah. Barokah itu artinya ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan, bertambah-tambah kebaikan. Itu artinya barokah. Ya, kemudian setelah Rasul mengatakan, wahai manusia, sesungguhnya Allah itu baik. Dan Rasul tidak mengatakan wahai kaum muslimin, wahai orang-orang yang beriman, tapi di sini kalimatnya wahai manusia, supaya manusia itu semuanya tahu bahwa Allah itu maha baik, karena Allah itu yang menciptakan seluruh manusia. Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin bima amara bihil mursalin, dan Allah itu telah memerintahkan orang-orang beriman sebagaimana Allah memerintahkan para rasul. Sama perintahnya kepada para rasul, begitu juga orang-orang yang beriman. Apa itu? Di antaranya, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibat wa'malu salihan inni bima ta'maluna alim. Wahai para rasul, makanlah makanan yang baik-baik dan kerjakanlah amal saleh. Ya, sama kan seperti kita disuruh untuk makan makanan yang baik-baik, yang halal dan thayyib. Tidak boleh yang haram. Dan sesungguhnya aku mengetahui apa yang kamu lakukan, ya. Sesungguhnya aku maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Allah menyuruh kita untuk makan dari makanan yang baik-baik dan mengerjakan amal saleh selama kita hidup di dunia. Tidak pernah berhenti. Berhentinya seseorang beramal soleh kapan? Kalau dia mati. Berhentinya seseorang beramal soleh kapan? Kalau dia pikun total. Pikun gimana lagi? Nggak bisa beramal soleh. Atau dia mendapatkan gangguan jiwa. Menjadi orang gila dia. Orang gila, orang pikun, ya. Tidak bisa mereka beramal soleh. Dan kalau mau mereka beramal soleh, andai kata tidak diterima juga, karena pasti salah. Dan niatnya pun juga bukan karena Allah, tapi mereka tidak berdosa. Meninggalkan perintah pun mereka tidak berdosa, karena memang mereka terganggu akalnya. Islam itu bagi orang yang berakal. Orang yang tidak punya akal, maka mereka tidak berdosa meninggalkan perintah. Maka kalau Bapak Ibu ingin tidak berdosa, kalau Bapak Ibu ingin tidak berdosa, nah pilih salah satu. Mau jadi orang pikun atau jadi orang gila. Nah kita kan nggak mau seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Jadi kemudian ini di surah Al-Mu'minun, ya. Al-Mu'minun ayat ke-51. Ayat berikutnya yang Rasul sampaikan, ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibat ma razaqnakum. Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari makanan yang baik-baik dari apa yang telah direzekikan kepada kalian. Kemudian setelah Rasul menyebutkan Allah itu maha baik dan tidak menerima kecuali yang baik, lalu Rasul menukil firman Allah, 2 ayat ya dalam Al-Quran, disuruh untuk makan makanan yang baik dan beramal soleh. Kemudian Rasul pun setelah itu menceritakan bahwa dzakara rajul yutilus safar, ada seorang laki-laki yang dia itu melakukan perjalanan safar, ya, melakukan perjalanan safar. Dan orang yang safar kita tahu kan bahwa rambutnya kusut, berdebu, ya, karena ini safar yang dimaksud safar pada waktu itu, ya, di mana di padang pasir, ya, cukup melelahkan, ya, banyak sekali debu-debu, ya, perjalanan sangat jauh dan sangat capek. Dan orang yang safar musafir ini, kalau mereka berdoa kepada Allah, maka Allah akan terima doanya. Salah satu orang yang lebih cepat, lebih besar peluang untuk diterimanya doa siapa? Orang yang safar, perjalanan keluar kota, melakukan safar, misalnya dari Jakarta ke Bandung, ya, ke Surabaya, haji, umroh dan lain-lain. Maka ketika kita sebagai musafir, kalau kita berdoa kepada Allah, lebih besar peluang untuk dikabulkan. Ya, Allah mengatakan bahwa ada 3 golongan, thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna. Ada 3 golongan manusia, kalau dia berdoa kepada Allah maka akan diijabah, mustajab, dan tidak ada keraguan baginya. 3 golongan.
Kalau dia berdoa kepada Allah, cepat Allah kabulkan. Pertama, dakwatul walid ala waladi. Doanya orang tua untuk anaknya. Tuh, kita ini orang tua kan, banyak-banyak mendoakan anak kita. Apalagi kalau seandainya orang tua itu orang yang soleh dan solehah, bertakwa, ya, cara beragamanya benar. Kata Rasulullah, doanya orang tua untuk anak itu mustajab, cepat Allah kabulkan. Yang kedua, dakwatul musafir. Doanya dari orang yang melakukan safar, perjalanan keluar kota. Yang ketiga, wa da'watul mazlum. Doanya dari orang yang dizolimi. Kalau ada orang yang dizolimi, maka dia berdoa kepada Allah, maka orang yang telah menzoliminya akan mendapatkan mudarat. Ya, baik. Jadi tiga ini. Nah, saat ini di hadis ini kita baca, Rasul menceritakan seseorang yang dia melakukan safar, rambutnya kusut, berdebu, dan dia pun mengangkat kedua tangannya ke langit. Dia sedang berdoa rupanya. Nah, sedangkan dia sebagai musafir, berarti peluang untuk dikabulkan doa lebih besar, ya. Tetapi apa yang terjadi? Dia mengatakan, Ya Rob, Ya Rob, Ya Rob, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Apa yang terjadi setelah dia mengangkat kedua tangannya? Apakah Allah kabulkan permintaannya? Kata Rasulullah, wa mat'amuhu haram, wa mashrabuhu haram, wa malbasuhu haram, wa ghudhiya bil haram, fa anna yustajabu lidzalik. Dengan kondisi dia sebagai musafir, berdebu, kusut, ya, rambutnya segala macam, dia capek, lelah, perjalanan sangat panjang, diangkat kedua tangannya, wah, peluang untuk dikabulkan doa sangat besar. Tapi ternyata kata Rasulullah, makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan nafkah pun dari nafkah yang haram. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Bagaimana mungkin doanya akan dikabulkan? Ternyata makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan nafkahnya pun dari nafkah yang haram. Bagaimana doanya akan dikabulkan? Nah, ini sampai di sini hadisnya yang Rasul sebutkan, ya, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Maka dari sini kita bisa memahami bahwa meskipun dia posisinya sebagai musafir, tapi kalau andai kata dia memiliki perbuatan seperti ini, dia memakan makanan yang haram, mungkin babi, mungkin minum khamr misalnya, ya, atau makanan dan minuman yang lain yang diharamkan dalam Islam. Ya, kemudian dia memakai pakaian yang haram, hasil dari yang mencuri atau korupsi atau apalah, ya, pakaian yang haram ini. Nah, kemudian dia nafkahnya, dia mendapatkan uang dari hasil korupsi, kolusi, nepotisme. Dia mendapatkan uang, nafkah sehari-harinya dari hasil mencuri, dari hasil menjual barang-barang haram, menipu, curang, berkhianat, tidak amanah, ingkar janji, berdusta. Ini banyak di masyarakat, ya. Jadi kalau kita bicara uang haram itu bukan hasil korupsi saja. Cara-cara yang lain pun juga banyak. Ya. Dan ini banyak terjadi di masyarakat, orang yang tidak peduli lagi dengan apa yang mereka dapatkan. Yang penting dapat duit, Pak Ustadz. Saat ini, di zaman ini, kata mereka, jangankan yang halal, yang haram saja susah. Jangankan yang halal, yang haram saja susah. Ya, mereka tidak percaya dan tidak yakin kepada Allah. Coba tanyakan mereka, Anda Muslim? Anda percaya Allah itu Maha memberikan rezeki, Ar-Razzaq? Iya, saya percaya. Allah yang memiliki langit dan bumi? Saya percaya. Allah yang menciptakan dunia dan akhirat? Saya percaya. Tapi kenapa Anda tidak percaya Allah akan memberikan Anda rezeki yang itu sangat-sangat mudah bagi Allah, dengan mengambil jalan pintas untuk mendapatkan kekayaan? Padahal itu haram, dan uang haram, nafkah haram itu tidak berkah, uang panas, tidak ada keberkahan. Pasti dia gelisah, galau, bingung, resah, dan stres dalam hidupnya. Nafkah yang haram ini dibawa pulang, kasihlah ke istri, kasih ke anak. Akhirnya doa suami enggak diterima, doa istri enggak diterima, doa anak pun tidak diterima. Kenapa? Karena bisa jadi mungkin istri dan anaknya membiarkan si suami dan bapaknya ini mendapatkan harta yang haram. Berbeda, ya, dengan istri yang memang dia sudah menasehati, dia sudah mendakwahi, dia sudah mengingatkan berkali-kali, tapi dia nggak punya kemampuan untuk bisa mencari nafkah sendiri. Anak juga nggak punya kemampuan, meskipun dia tahu nih suaminya atau bapaknya
dapatkan dari uang-uang haram. Ya, tapi dia nggak punya kemampuan, jadi sudah upaya maksimal untuk mengingatkan, mendakwahi, memperbaiki dan mendoakan bapak dan suami itu, tapi tetap tidak berubah, maka si istri dan anak tidak berdosa. Biasanya yang mencari nafkah itu bapak atau suami apa istri sih? Ibu-ibu di sini cari nafkah juga, Bu? Enggak ya? Enggak cari nafkah kan? Suami kan? Ya, ngapain ibu cari nafkah lagi? Karena suami sudah mencukupi, per bulan dapat 50 juta. Ngapain lagi? Ya Pak ya? Berapa Bu biasa dikasih? Minimal segitu ya? Maaf ya, saya memberikan contoh jumlah terkecil ya. Bisa jadi lebih dari itu kan ya Pak ya? Masya Allah. Ya udahlah, nggak usah kerja lagi. Suami udah ngasih kok. Alhamdulillah, sudah tercukupi semuanya. Bahkan keinginan-keinginan pun bisa dibelikan. Taib, jadi seperti itu ya. Hendaknya yang mencari nafkah ini kita berhati-hati, terutama sebagai suami, berhati-hatilah, waspadalah, waspadalah. Kita akan ditanya nanti di akhirat ya, tentang apa yang kita lakukan, terutama masalah nafkah ini. Gara-gara uang haram, akhirnya melakukan dosa-dosa yang lain. Merembet hanya dari satu masalah dosa, merembet kepada dosa-dosa yang lain. Uang yang haram, nafkah yang haram, bukan hanya tidak terkabulnya doa, tapi juga ibadah tidak diterima, hidupnya tidak bahagia, hidupnya akan penuh dengan kesulitan dan kesusahan. Demi Allah itu terjadi. Kelihatan dalam pandangan manusia, wah enak banget ya, rumahnya megah, mobilnya mewah, Lamborghini, Lamborghini. Ya, barangkali dia kelihatannya banyak uang depositonya segala macam, tapi demi Allah itu tidak ada kebahagiaan. Kita cuma lihat dari sisi zohirnya saja. Ya, bagaimana dia gelisah, tidur juga tidak nyaman, tidak pernah kenyang dengan dunia, selalu merasa kurang dan kurang, rakus, tamak dan serakah dengan dunia, gara-gara mendapatkan harta yang haram. Tidak nyaman. Dan kecenderungan untuk ibadah juga kecil. Kecenderungan untuk melakukan dosa yang lain lebih besar gara-gara harta yang haram. Ya, taib. Jadi kita kembali kepada hadis ini ya, berkaitan dengan doa sebetulnya. Nah, sekarang kita lihat Allah tidak menerima kecuali yang baik. Berarti kalau ada orang yang bersedekah dengan uang yang haram, barang-barang yang haram, nafkah yang haram, maka sedekahnya tidak akan diterima. Sedekah itu harus dari harta yang halal. Dan Rasul mengatakan, la tuqbalu shalah bi ghairi tuhur wala sadaqah min ghulul. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, Rasul mengatakan, tidak diterima salat tanpa berwudu. Tanpa wudu enggak diterima salat. Begitu juga tidak diterima sedekah dari harta gulul, dari cara-cara gulul. Apa itu gulul? Pengkhianatan. Berkhianat, harta haram, korupsi, mencuri, menjamret, merampok, membegal, apa saja contoh-contoh dari harta orang lain yang diambil. Harta negara apalagi, berapa ratus juta ini uang rakyat diambil ya, berapa triliun? 300 triliun. Di penjara berapa tahun? Tahu aja beritanya. Emang ngikutin berita ya? Kita bapak-bapak kita tahu berita ini ya, karena kita ikutin kan sosial media. Cuman ibu-ibu suka nggak tahu berita ini, meskipun viral ya. Karena ibu-ibu di rumah ini biasanya suka baca Quran dan hadis aja. Ibu ya, jarang ngikutin berita dunia gitu ya. Bacanya Quran, hadis gitu Bu ya. Iya, karena hatinya di akhirat, jasad di dunia. Masya Allah. Hati di akhirat, jasad di dunia. Kayaknya pengen kembali ke akhirat gitu ya. Ya begitulah ya. Jadi mendapatkan hukuman di dunia mungkin tidak seberapa, nggak pantas dengan dosa-dosa yang dilakukan, tapi tidak akan lepas dari hukuman Allah. Pasti itu. Hukuman di dunia itu macam-macam bentuknya yang Allah berikan, tapi pasti di akhirat juga dia akan mendapatkan kembali hukuman kalau tidak bertaubat. Ya, jadi
Tidak diterima sholat tanpa bersuci, dan tidak pula diterima sedekah dari gulul, harta pengkhianatan, tidak amanah, berkhianat, menipu, berbuat curang, manipulasi data, masukin data-data fiktif ya, uang keluar bagi-bagi dari meja ke meja. Na'udzubillah. Allah tahu, malaikat mencatat dan pasti akan terbongkar. Kalau tidak di dunia, pasti di akhirat. Lebih takut kepada KPK dibandingkan takut kepada Allah. Mudah-mudahan gak ketangkap KPK nih. Gak apa-apa deh ketangkap sama Allah. Yang penting jangan sampai ketangkap sama KPK. Takut sama KPK. Lebih takut, lebih besar rasa takutnya kepada KPK daripada Allah. Wah, ini bisa masuk kepada syirkul khauf. Mempersekutukan Allah dalam masalah rasa takut. Rasa takut yang lebih besar kepada selain Allah nggak boleh. Allah lah ya yang harus kita takuti, yang paling terbesar, yang paling teratas, dan tidak boleh kita bandingkan dengan yang lain. Jadi ghulul yang dimaksud di sini adalah harta yang berkaitan dengan hak orang lain. Nah, sekarang kita akan bahas Bapak Ibu sekalian, jenis harta haram. Jenis harta haram. Karena Allah itu baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Jenis harta haram yang pertama adalah harta haram secara zat. Jenis harta haram yang pertama adalah harta haram secara zat. Contohnya khamr, minuman keras, atau babi, atau benda najis, dan lain-lain. Zatnya itu haram untuk dikonsumsi, untuk diperjualbelikan, tidak boleh ya. Dan kalau kita bersedekah dengan harta seperti ini, dipastikan tidak diterima, bahkan berdosa. Babi tidak boleh dimakan, tidak boleh juga diperjualbelikan. Dan andai terjadi, dapat keuntungan besar sekali, menjual babi, menjual khamr, minuman keras, menjual narkoba, sabu-sabu, apalagi namanya? Apa sih nama-nama yang lain Pak, narkoba Pak, selain sabu-sabu? Ganja, morfin, heroin, ya, dan lain-lain. Intinya itu adalah bisa memabukkan. Sesuatu yang memabukkan namanya khamr. Khamr itu bisa bahan cair, bahan padat, atau bahan gas. Khamr. Jadi bukan hanya minuman ya. Minuman ini khamr, minuman keras. Bisa jadi bukan minuman cair, tapi bentuknya gas. Gas ini kalau kena kepada kita langsung memabukkan. Ya, atau mungkin barang padat. Seperti narkoba kan padat tuh, pil-pil ekstasi itu. Kan padat ya, bukan cair. Begitu dikonsumsi langsung flay, ya. Maaf Pak ya, ini kan kata orang, saya sih belum pernah mencoba. Nauzubillah min dzalik. Nah, ini khamr ya, bisa menghilangkan akal, ya, akal tidak berfungsi, dan akibatnya dia akan bisa melakukan kejahatan-kejahatan yang lain. Orang yang sudah minum khamr sekali saja, satu dosa ini khamr, tapi bisa berdampak dia membunuh orang. Gara-gara khamr dia memperkosa orang. Gara-gara khamr dia melakukan banyak kejahatan-kejahatan yang lain. Gara-gara khamr aja bisa kemana-mana. Kenapa? Pada waktu itu akalnya tidak berfungsi. Jadi kalau minum khamr atau mengkonsumsi khamr atau babi yang dijual atau benda najis dan lain-lain yang sebetulnya tidak boleh ya, secara zatnya itu haram itu. Untuk dikonsumsi maupun dia perjualbelikan nggak boleh. Tapi ada keuntungan dan disedekahkan, wah, membantu fakir miskin. Dari hasil-hasil seperti ini maka tidak diterima sedekahnya. Kenapa? Allah itu baik, maha baik, dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Jenis harta sedekah yang kedua yang haram. Pertama haram, harta haram dari sisi zatnya ya. Yang kedua, harta yang haram karena berkaitan dengan hak orang lain. Ini milik orang lain. Kalau kita sedekahkan, maka sedekah itu tidak diterima. Karena Allah itu maha baik, dan Allah tidak terima kecuali yang baik-baik saja. Harta yang haram karena berkaitan dengan hak orang lain. Misalnya HP curian, mobil curian, motor curian ya, dan lain-lain. Kalau andai kata itu disedekahkan, diberikan infak kepada orang lain, maka harta tersebut tidak akan diterima. Percuma. Tapi aneh juga ya, kalau ada orang yang mengambil milik orang lain, kemudian dia sedekahkan. Kok berbuat baik sih? Tapi mengambil punya orang lain. Ya, itu nggak bermanfaat. Ceritanya apa Bu, Bapak? Seperti cerita si pitung ya. Pernah nggak dengar si pitung?
Nggak tahu itu benar apa enggak sih ceritanya. Katanya konon si Pitung itu merampok rumah-rumah orang-orang kaya. Dari hasil rampokannya itu semuanya dia berikan kepada fakir miskin. Benar nggak sih ceritanya? Itu cerita hoax apa enggak itu? Nah, dia merampok rumah-rumah orang-orang kaya ini, tapi hasilnya dia berikan kepada orang miskin. Itu kan punya orang, tapi diberikan kepada orang miskin. Diterima nggak sedekahnya? Tidak diterima. Meskipun dia baik banget, memberikan kepada fakir miskin, tapi cara mendapatkannya dengan mengambil milik orang lain. Ya, dengan mengambil milik orang lain, bukan milik dia itu. Apapun yang menjadi milik orang lain, ya kita ambil, nauzubillah, tanpa izin darinya, maka ini berdosa. Kemudian dia sedekahkan, andai kata bentuknya seperti apapun ya, mungkin dia mencuri, merampok, membegal barangkali. Sekarang banyak banget nih orang-orang membegal ya, nauzubillah. Kita baca sosial media banyak banget, hampir setiap hari membegal sana, membegal sini, potong tangannya, kena lehernya, diambil motornya. Sadis banget ya zaman sekarang ini, orang udah jauh dari agama, tidak takut kepada Allah. Ya, jadi hal-hal seperti ini kalau memang seandainya dia memsedekahkan barang-barang hasil yang milik orang lain, maka tidak diterima. Kenapa? Karena Allah Maha Baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, sedekah dari harta yang haram. Harta yang haram karena pekerjaan. Cara mendapatkannya, hasil usahanya haram, maka kalau disedekahkan, harta tersebut tidak akan diterima. Bukan sekedar nggak diterima, doanya pun tidak diijabah. Bayangkan Bapak Ibu, tiap hari ini kita berdoa kan, pagi, siang, sore, malam berdoa, salat berdoa, dimanapun kita berada, keluar rumah berdoa, masuk rumah berdoa, datang ke masjid kita berdoa. Tapi doanya tidak diijabah gara-gara dia mengkonsumsi harta haram atau memiliki harta haram. Ya, meskipun dia bersedekah, dia berinfak, tapi semuanya tidak akan diterima. Nah, jadi contoh ketiga ini, harta yang haram karena hasil usahanya, hasil pekerjaannya yang jelas itu haram, seperti contoh harta riba, harta hasil judi. Ya, judi, riba itu kan jelas haram ya. Nah, hasil judinya, hasil ribanya, dan itu bukan milik orang lain, milik dia sebetulnya. Tapi cara mendapatkannya dengan cara riba, mekanismenya riba, hasilnya judi, maka andai kata dia sedekahkan ke orang lain, maka tidak akan diterima. Nauzubillah. Inilah 3 kategori harta haram. Karena berkaitan dengan hadis yang kita bahas ya, Allah itu Maha Baik dan Allah tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Jadi kalau pertama harta haram dari sisi zat, ya, karena itu memang diharamkan seperti khamr, seperti babi dan lain-lain. Kalau andai kata disedekahkan ke orang lain, ya, hasil keuntungan jual belinya tidak akan diterima oleh Allah, bahkan dia berdosa besar. Yang kedua, harta haram karena berkaitan dengan milik orang lain, dengan hak orang lain, apapun itu, besar atau kecil. Kalau kita ambil milik orang lain tanpa izin, tanpa hak, lalu kita berikan sebagai sedekah, infak ke orang lain, maka tidak akan diterima. Yang ketiga, harta haram yang berkaitan dengan pekerjaannya atau cara mendapatkannya. Dan kalau itu diberikan ke orang lain, maka sedekahnya tidak akan diterima. Jadi syaratnya untuk diterima sedekah itu apa? Pertama, niatnya harus ikhlas. Yang kedua, hartanya harus halal. Yang ketiga, diberikan kepada orang yang memang layak untuk menerimanya. 3 syarat ini. Sedekah dan infak ini merupakan ibadah yang besar dan Allah ulang-ulang dalam Al-Quran. Dari Al-Fatihah sampai An-Nas, ibadah yang paling banyak Allah sebutkan itu salat. Setelah salat, infak, sedekah. Haji cuma beberapa ayat. Puasa Ramadan hanya 5 ayat. Tapi masalah infak sedekah bertaburan ayatnya. Setelah sholat, masalah infak. Luar biasa. Berarti Allah mencintai hambanya kalau mendirikan ibadah sholat. Yang kedua, Allah mencintai hambanya kalau berinfak dan bersedekah. Bukan berarti tidak mengerjakan yang lain. Yang lain juga dikerjakan, karena itu rukun Islam. Puasa Ramadan, kan, naik haji, bagi yang mampu. Tetapi yang lebih sering diulang oleh Allah itu masalah
salat dan infak sedekah ini. Dan ternyata Rasul mengatakan inna sadaqah la tudfi'u an ahliha haral kubur. Sesungguhnya sedekah itu dapat meredam kemurkaan Allah dan dapat menghindarkan seseorang dari siksa kubur. Terhindar dari siksa kubur dengan sebab sedekah infak yang diberikan selama di dunia. Syaratnya apa tadi, Bu? 3 ya. Pertama, ikhlas. Yang kedua, hartanya halal. Yang ketiga, diberikan kepada orang yang layak untuk menerimanya ya. Kalau andai kata memberikan infak sedekah tapi pamer-pamer, di syuting, di posting, ya jadi konten deh, masuk sosial media dia. Tuh lihat ada yang memberikan infak, serah terima, ya kenapa harus kasih tahu orang lain? Serah terima jadi konten, apapun jadi konten, suaminya dikontenin, istrinya dikontenin, dibuat lucu-lucuan, ya Allah, tega banget ya. Orang tuanya pun dikontenin jadi konten. Pokoknya bagaimana caranya supaya tambah followers, tambah, jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe ya, untuk menambah followersnya, supaya banyak yang nonton, banyak yang like. Rela untuk menjadikan suami atau istri atau orang tuanya sebagai konten untuk lucu-lucuan, ketawa-ketawa, atau mungkin membongkar aibnya. Nauzubillah min dzalik ya. Jadi kalau tidak ikhlas dipastikan semua ibadah tidak akan diterima. Yang kedua, hartanya halal tadi untuk sedekah ya, karena berkaitan dengan harta maka harus halal. Sedekah, infak atau zakat juga harus halal. Allah tidak terima harta zakat, infak, sedekah dari harta yang haram. Berapapun, 50 miliar dia sedekahkan. Wah, Bapak itu luar biasa ya. Infak sedekahnya, zakatnya banyak banget tiap tahun. Ternyata andai kata memang harta dari haram, ya pencucian uang ternyata, hasil korupsi ternyata, maka Allah nggak akan terima. Bahkan dia berdosa. Seharusnya harta haram itu dikembalikan kepada orang yang punya. Dia korupsi dari negara, dikembalikan ke negara. Dia korupsi dari perusahaan, dikembalikan ke perusahaan. Itu cara bertaubatnya. Dia mengambil harta temannya, dikembalikan ke temannya, transfer lagi. Atau melalui lewat orang lain. Ya, caranya seperti itu. Cara bertaubat itu minta maaf kalau berkaitan dengan sesuatu yang menzolimi dan menyakiti orang lain, dan kembalikan barang orang lain kalau memang kita pernah mengambil harta mereka. Jadi harus ikhlas, hartanya halal. Yang ketiga, diberikan kepada orang yang memang layak untuk menerima. Artinya jangan kita memberikan sedekah dan infak kepada orang untuk membantu kemaksiatan, maka infak sedekah nggak diterima. Kita kasih ke orang ikhlas, ini harta halal, tapi untuk membantu berbuat dosa, nah ini nggak bisa diterima juga. Jadi harus tiga-tiganya ya kita lakukan semuanya. Nah sekarang kita terakhir membahas tentang masalah doa, karena di bab ini atau di hadis ini berkaitan dengan sedekah. Ya, apa yang Allah terima, dan juga berkaitan dengan doa, cerita orang yang musafir tadi. Orang yang musafir tadi sebetulnya dia sudah memenuhi persyaratan ya. Dia sebagai musafir, dia meminta dalam kondisi yang sangat genting, kepepet, darurat, dia mengangkat kedua tangannya dengan ekspresi penuh rasa butuh kepada Allah, ya. Dia memanggil nama-nama Allah, ya Rabb, ya Rabb, ya Rabb, penuh dengan harapan. Tapi gara-gara makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan dia pun mendapatkan nafkah dari nafkah yang haram, akhirnya doanya pun tidak diterima. Dan ini adalah musibah. Musibah bagi seorang muslim apabila doanya nggak diterima gara-gara dia punya penghalang-penghalang untuk dikabulkannya doa. Bapak Ibu tahu berapa banyak penghalang untuk terkabulnya doa? Ada 50. Ini bukunya. Ya, buku yang saya tulis di tahun berapa ya? 2013. Ya, 2013. Ya, udah lama ya. Dan di buku ini saya tulis ada 50 sebab doa tidak terkabul. 50 sebab doa tidak terkabul. Ya, yang pertama, kenapa tidak terkabul?
Tidak adanya keikhlasan dalam berdoa. Dia riya, pamer, sum'ah, ujub dan sombong. Ya sudah, selesai. Doanya nggak akan dikabulkan oleh Allah, nggak ikhlas. Doa depan Ka'bah, nangis-nangis, tolong ya, terposting ya. Andai kata memang tujuannya, niatnya ingin dipuji, sengaja, jangan lupa tuh ada adminnya pun ngikut diberangkatkan juga, admin yang mengurusi sosial medianya. Nanti ketika saya sedang berdoa, nangis-nangis, tolong jangan lupa loh, momen ini yang penting sekali nih, supaya tambah followers nih. Iya, na'udzubillah. Maka tidak diterima doanya. Atau dalam bentuk-bentuk yang lain, ibadah apa saja kan, lagi umroh atau haji itu terutama, karena haji umroh itu pakai duit sih. Kadang-kadang orang suka berbangga-bangga ya, foto-foto depan Ka'bah, samping Ka'bah, atas Ka'bah. Kalau bisa di atas, gak bisa aja. Coba kalau bisa, berebutan pengen di atas itu, supaya bisa difoto. Ya Allah, foto-foto orang lain, masukin kemana? Bukan untuk dokumentasi pribadi, tapi masukin posting di sosial media, di Instagramnya, di Facebooknya, di YouTube-nya. Ibu-ibu main gak sih sosial media? Punya sosial media gak sih ibu-ibu? Tidak ternyata mereka. Karena mereka hatinya sudah di akhirat, jasad di dunia. Jasad di dunia, hati di akhirat. Enggak bermain sosial media, bahkan sudah rindu ingin kembali ke akhirat. Iya. Kalau bisa sekarang gitu ya. Kalau Bapak gimana Pak? Bapak juga gitu ya? Hati di akhirat, jasad di dunia gitu Pak ya? Iya, subhanallah. Bagus itu. Jasad di dunia, hati dia maksudnya selalu ingat akhirat. Ya untuk kembali sih ntar dulu deh. Dosa masih banyak nih, gimana ya? Kalau saya sih belum siap karena dosa masih banyak. Kalau Bapak Ibu kayaknya udah siap deh. Karena dosanya sudah sedikit. Betul? Betul Bapak Ibu? Dosanya sudah sedikit? Enggak dijawab ya, capek saya bertanya nih. Mau dibilang iya, takut riya. Mau bilang enggak, memang kagak. Serba salah ya, maju kena, mundur kena. Jadi tidak ikhlas, doa tidak terkabul. Yang kedua, di sini saya sebutkan 50 sebab doa tidak terkabul. Yang kedua, karena berdoanya tidak mengikuti sunnah Rasul. Cara berdoanya tidak sesuai tuntunan. Yang ketiga, tidak sabaran, tergesa-gesa. Kepengen sekarang juga dikabulkan, pengen sekarang juga dikabulkan, ya nggak bisa. Sabar dulu. Nah karena dia nggak sabaran, akhirnya ditinggalkannya doanya itu. Nah doanya nggak dikabulkan. Karena dia nggak sabaran menunggu terkabulnya doa. Padahal Nabi Musa, Bapak Ibu, Nabi Musa itu mendoakan Fir'aun agar dibinasakan dirinya dan harta bendanya beserta kaumnya. Nabi Musa berdoa, yang mengaminkan Nabi Harun. Ini yang berdoa dan mengaminkan sama-sama Nabi dan Rasul. Nabi Musa, Rasul dan Nabi. Nabi Harun, Rasul dan Nabi. Nabi Musa berdoa. Di sini saya sebutkan di buku ini bahwa Nabi Musa berdoa, dan itu pun ada dalam Al-Quran di surah Yunus ayat ke-89. Surah Yunus surah 10 ayat ke-89. Nabi Musa berdoa, kata Allah, minta supaya Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan beserta harta-hartanya. Karena memang sudah begitu lama, bertahun-tahun tidak juga mau menerima dakwah Nabi Musa. Ngeyel, begitu banyak mukjizat tunjukkan. Dia yakin sebetulnya Nabi Musa itu benar, di hatinya membenarkan, tapi di lisan dan perbuatan tidak. Akhirnya Nabi Musa berdoa sama Allah, ini sepertinya nggak ada peluang untuk mendapatkan hidayah. Ya Allah, binasakan. Dan mulai beliau berdoa, dari mulai dia berdoa sampai Fir'aun betul-betul ditenggelamkan di lautan itu, jaraknya 40 tahun kemudian baru dikabulkan oleh Allah. Nabi Musa sabar menunggu sampai dikabulkan. Padahal Nabi loh, sekali berdoa kan langsung dikabulkan. Kita bukan Nabi nih. Orang yang paling bertakwa di muka bumi ini kan Nabi dan Rasul. Dan Nabi Musa Allah cintai. Seluruh Nabi dan Rasul Allah cintai. Apalagi Nabi Muhammad SAW, kekasihnya Allah, Khalilullah. Dan beliau berdoa, biasanya langsung, tapi kali ini Allah berikan ujian kepada beliau. Karena ujian yang paling berat adalah ujian yang Allah berikan kepada para Nabi dan Rasul.
40 tahun kemudian disebutkan dalam tafsir At-Tabari, disebutkan dalam tafsir Al-Qurtubi, disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir. 40 tahun kemudian baru Allah mengabulkan doanya Nabi Musa yang diaminkan oleh Nabi Harun. Baru terjadi Fir'aun mengejar Nabi Musa dan kaumnya dan sampailah di tepi lautan. Dan kemudian Allah dengan izin Allah Nabi Musa ya dengan tongkatnya ya kemudian lautan itu bisa dilewati dengan gampangnya dan kemudian Firaun beserta bala tentaranya menyusul dan ditenggelamkan di situ. 40 tahun itu jaraknya. Kita kalau berdoa, ya Allah sekarang juga, ya Allah sekarang juga. Kita bukan nabi dan rasul, mintanya sekarang juga. Padahal kita bisa jadi dikabulkan, bisa juga tidak. Kenapa? Kalaupun tidak, bisa jadi ada penghalang. Nah, penghalangnya apa? Tapi kalau kita nggak punya penghalang, belum juga dikabulkan, meskipun nggak punya penghalang, itu namanya ujian. Seperti Nabi Musa ini kan nggak langsung. Jadi nggak sabaran, tergesa-gesa. Akhirnya meninggalkan doanya. Atau tidak bertobat dari berbagai macam kemaksiatan. Doa terus, tapi maksiat jalan terus, STMJ. Sholat terus, maksiat jalan. Dan tidak bertobat, terus berbuat dosa. Orang yang ahli maksiat dan tidak bertobat, maka tidak dikabulkan doanya. Dan yang kelima, saya cantumkan di buku ini, doa tidak terkabulkan yang kelima, yaitu makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram, dan hasil usahanya haram. Kita buka ya di halaman 51 berkaitan dengan hadis yang kita bahas ini. Nah, di sini disebutkan bukan hanya doa saja yang tidak diijabah. Bahkan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma berkata, ini perkataan sahabat ya, Allah tidak menerima solat seseorang yang di dalam perutnya ada makanan haram sampai dia bertobat kepada Allah dari perbuatan tersebut. Di perutnya ada makanan haram, nafkah yang haram, minuman yang haram, tidak diterima, solatnya nggak diterima, doa nggak diterima. Bagi orang yang tidak solat, mungkin mengatakan, ya baguslah, saya juga nggak solat kok. Tapi bagi orang yang solat, waduh, ini kerugian bagi saya, kok nggak diterima solatnya. Karena solat merupakan kewajiban bagi setiap muslim. Tidak diterima solatnya. Dan kita tahu solat itu dari awal takbiratul ihram, Allahu Akbar, sampai ditutup dengan salam. Isinya apa? Doa. Solat itu hakikatnya, intisarinya adalah doa. Kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, setelah itu baca doa istiftah, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, atau mungkin wajahtu, atau mungkin Allahumma ba'id dan lain-lain. Setelah itu baca doa lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kita baca Al-Fatihah, doa lagi, ihdinas siratal mustaqim. Nanti kita baca surah, mungkin ada yang doa juga di situ. Ketika ruku, ketika sujud, duduk lagi, Rabbighfirli warhamni wajburni. Sujud lagi, ada lagi doa-doa kita di situ. Baca tahiyat juga doa. Sebelum salam kita berdoa. Salam itu juga doa. Intisarinya doa. Makanya doa nggak akan diterima. Berarti sholatnya bagaimana bisa diterima? Ya, ini merugi sekali. Na'udzubillah min dzalik. Maka berhati-hatilah kita. Dan orang-orang yang mendapatkan cara-cara yang haram ini, maka tidak barokah hidupnya. Dan kita tentunya harus berusaha maksimal ya untuk mencari harta yang halal. Meskipun memang banyak sekali godaan di zaman sekarang, sangat mudah barangkali bagi sebagian orang untuk mendapatkan harta yang haram. Ya, dengan kong kali kongnya, konspirasinya, mungkin akan mudah bagi dia. Tapi Allah melihat, malaikat pun mengetahui dan mencatat, semuanya tidak ada keberkahan. Dan kalau kita lihat ini yang terakhir, bagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullu jasadin nabata min suhtin fannaru aula bih. Setiap anggota tubuh yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih layak untuknya. Ya'ti 'alan nasi zamanun, akan datang kepada manusia nanti suatu zaman di mana pada zaman tersebut akan terjadi di mana orang tidak peduli lagi dengan harta yang mereka dapatkan. Apakah hartanya halal, apa haram, mereka nggak peduli. Akan datang masa seperti itu. Sudah datang belum sekarang ini? Orang nggak peduli lagi. Mau halal, haram, hantam saja semuanya. Ya, mohon maaf ini, terutama para suami ya.
Meskipun ibu-ibu ada juga yang bekerja, ya tapi umumnya kan laki-laki ya, suami yang bekerja dan mereka mungkin dengan tuntutan dari istrinya. Banyak loh orang-orang yang korupsi itu gara-gara istrinya. Karena istrinya menuntut minta beliin ini, beliin itu, beli pesawat jet pribadi. Tolong dong mas beli pesawat jet pribadi, masa kita nggak punya ini? Suaminya akhirnya korupsi untuk membeli jet pribadi. Gara-gara desakan dari istri. Bisa kan begitu? Ya tentunya istrinya nggak soleha. Kalau di sini sih ibu-ibu soleha semua. Kalau di sini sih ibu-ibu kayaknya soleha semua. Kayaknya. Sepertinya. Ternyata benar. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Baik. Sekarang kita buka sesi tanya jawab saja. Insya Allah tema yang kita bahas ini tidak sulit dipahami ya. Adapun sebab-sebab kenapa doa tidak terkabul banyak disebutkan di buku ini dan tidak bisa saya sebutkan semuanya. Hanya beberapa saja. Intinya di hadis ini adalah berkaitan dengan salah satu sebab doa tidak terkabul, yaitu karena makanannya haram, minumannya haram, kemudian pakaiannya haram dan nafkahnya juga haram. Kalaupun sudah terjadi di masa lalu, barangkali kita juga pernah mendapatkan seperti itu, cara-cara yang haram ini, sikat sana, sikat sini, sikut sana, sikut sini, bohong sana, bohong sini, di masa lalu namanya juga kan, semua manusia pernah berdosa ya, maka segeralah kita bertobat kepada Allah dengan taubat nasuha. Dan kalau itu berkaitan dengan milik orang lain, milik perusahaan, milik warung, milik toko, milik teman, milik negara misalnya, kembalikan. Itu cara bertobatnya. Kembalikan uang itu dengan cara sembunyi-sembunyi saja, jangan terang-terangan. Karena kalau terang-terangan nanti bisa ditangkap. Ya sudah, kita bertobat kepada Allah, tapi upayakan harta itu dikembalikan. Ya. Coba kita cari caranya, bagaimana caranya supaya uang itu dikembalikan. Misalnya kita kerja dengan suatu bos itu kita tahu nomor rekeningnya. Ya sudah, kita kirim transfer ke rekening bos tersebut tanpa identitas siapapun. Misalnya begitu ya. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu pernah punya gitar, tapi begitu tahu terus dikasihin orang atau apa itu berdosa. Terus ada lagi, saya itu tahu dah bahwa punya patung kecil. Punya patung kecil gitu, Bu. Ya bagus sekali gitu, Pak. Mau diapakan gitu, apa dijual, kalau beli mungkin mahal gitu, tapi bingung apa mau tapi sampai sekarang saya simpen aja, belum dijual enggak, belum diapakan, tadi disimpan aja, diumpetin gitu, jadi enggak kelihatan gitu. Tapi itu kalau misalnya dikasihin ke orang itu berdosa atau dijual dapat haram, bagaimana Pak Ustadz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Masalah musik dan patung ya. Ya, kalau kita mau bicara jujur apa adanya, memang ada hadisnya kan. Jangan pernah mengatakan ustadznya kok keras, ustadznya kok ekstrim, radikal. Selama ustadznya menyampaikan apa kata Allah, apa kata Rasul, bagaimana perkataan para sahabat, bahkan sepakat mereka semua, maka jangan katakan ustadz yang salah. Ya enggak? Sepakat kita? Kadang-kadang ada sesuatu yang disampaikan oleh ustadz, ya, karena enggak sesuai dengan hawa nafsu kita, enggak sesuai dengan keinginan kita, lalu kita mengatakan ustadznya ini radikal, ekstrim dan keras. Apalagi dengan jenggot yang panjang. Padahal kalau ustadz itu menyampaikan dalilnya ada, cara memahaminya pun sebagaimana Rasulullah dan para sahabat, maka jangan mengatakan ustadznya keras ya, dalam segala macam hal yang berkaitan dengan syariat Islam. Nah contohnya ini kan masalah musik ya. Masalah musik ini hadisnya banyak sekali ya, hampir 20 hadis yang setahu saya.
Dan salah satunya hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari. Salah satunya. Rasul mengatakan bahwa akan datang satu zaman nanti pada umatku yang mereka berani yastahilul al-hira wal harira wal khamra wal ma'azif. Akan ada nanti umatku. Bukan orang kafir ini. Rasul mengatakan dalam Sahih Bukhari, akan ada umatku ini yang mereka berani untuk menghalalkan zina. Mereka berani menghalalkan kain sutra untuk laki-laki. Kan nggak boleh kan bagi laki-laki pakai kain sutra, untuk wanita boleh, ya. Apalagi buat laki-laki yang nggak boleh pakai emas, ya. Kalau emas Jawa itu boleh, mas, panggilan mas gitu loh Pak. Tapi bukan emas, ya. Jadi ada dari umatku nanti yang berani menghalalkan adanya zina, berani menghalalkan kain sutra bagi laki-laki, dan mereka berani menghalalkan khamr, minuman keras, dan mereka berani menghalalkan alat-alat musik. Tuh, dengarkan ini yang masih bermain musik. Ya, akan ada nanti umatku, ini sahih dalam Sahih Bukhari. Hadis yang paling sahih di antara seluruh hadis adalah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Sepakat ulama Ahlussunnah wal Jamaah. Ini baru satu hadis ya, belum hadis yang lain. Nah, disebutkan di sini secara jelas, umatku nanti akan mereka datang berani menghalalkan zina, sudah terjadi di zaman sekarang. Berani mereka menghalalkan zina. Terang-terangan mereka melakukan zina. Bahkan LGBT pun ingin dilegalkan di negeri ini. Itu terjadi sudah. Jadi Rasul itu berkata bukan dengan analisa, ya, pengamatan bertahun-tahun, bukan. Rasul mengatakan dengan tuntunan wahyu dari Allah, terbukti dan terbukti. Umatnya akan berani menghalalkan zina. Yang penting suka sama suka, ikhlas sama ikhlas, ridho sama ridho. Yang ditangkap itu diperkarakan, dihukum kalau ada pemerkosaan. Kalau sama-sama senang masuk ke hotel, ya sudah. Tapi kalaupun ketangkap selingkuh sama warga, ya mungkin baru ada masalahnya. Jadi zina itu ada yang mengakui bahwa itu haram, tapi masih melakukan. Tapi ada juga yang mengatakan ini nggak apa-apa, nggak masalah, zaman sekarang kok. Nah itu, jadi mereka berani menghalalkan. Yang kedua berani menghalalkan kain sutra, ya, bagi laki-laki kan nggak boleh. Yang ketiga berani menghalalkan minuman keras. Ini minuman untuk penyehat badan, untuk memberikan semangat, macam-macam lah cara-cara mereka, padahal itu haram, kan bisa menghilangkan akal. Yang keempat, umatku ada yang berani untuk menghalalkan alat-alat musik. Nah, termasuk tadi Pak, mau gitar, mau apapun ya, sebetulnya kita tidak boleh lagi untuk memainkannya dan mendengarkannya karena Rasul yang melarang. Maka hendaknya jangan kita jual. Menjual sesuatu yang haram boleh nggak? Kan nggak boleh. Disimpan boleh nggak sesuatu yang haram? Nggak boleh juga. Maka diapakan? Hah? Disedekahkan nggak boleh. Kan ini barang haram. Ingat tadi kita ada 3 jenis sedekah kan? Mensedekahkan sesuatu yang jenis zatnya itu haram. Babi haram kan? Nah, kemudian apa tadi? Bangkai atau babi juga haram. Zatnya itu barang ini barang haram. Nah, termasuk alat musik. Maka tidak bisa disedekahkan, tidak bisa dikasih ke orang lain, tidak bisa diperjualbelikan. Berarti diapain? Dimusnahkan. Mahal nih Ustaz. Mahalan mana dengan surga? Mahal mana dengan surga? Surga lebih mahal lagi. Ini perintah. Dan Rasul mengatakan haram berarti ini dengan persetujuan rekomendasi dari Allah. Tidak ada wahyu turun di mana Allah mengatakan engkau salah bicara, salah ngomong. Enggak ada seperti itu. Karena hadisnya banyak. Ya, demi untuk kebaikan hambanya. Jadi seperti itu Pak. Ya, kalau kita punya alat-alat musik ya, maka dimusnahkan saja dan jangan dijual dan jangan juga dikasih ke orang lain. Karena itu termasuk yang pertama tadi, bentuk sedekah yang tidak boleh kita ambil manfaatnya atau diberikan kepada orang lain. Yang kedua masalah patung, Bu. Ibu-ibu masih hidup? Maaf ya bapak-bapak ya, saya tuh suka manggil ibu-ibu dibandingkan bapak-bapak dan ikhwan di sini. Kenapa? Ibu-ibu ini di mana-mana kalau ngaji, nggak sering-sering dipanggil, mereka ngobrol. Itu rahasianya Pak.
Makanya kalau bapak-bapak ini nggak usah dipanggil-panggil, ikhwan dipanggil-panggil, nggak usah. Mereka matanya udah ke saya semua. Ya kalau ibu-ibu nggak dipanggil-panggil, mereka ngobrol, membicarakan hadis-hadis. Membicarakan ayat hadis, Masya Allah. Nanti bu, selesai kajian silakan bicara 30 juz. Ya begitu ya, supaya mereka konsentrasi Pak. Subhanallah. Taib. Jadi yang kedua tentang masalah patung ya. Nah masalah patung ini ada juga hadis dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dan lain-lain. Hadisnya juga banyak. Saya pernah mengumpulkan hampir 20 hadis. Ada di HP saya ini. Masalah hukum gambar, patung, lonceng atau anjing yang ada dalam rumah seseorang muslim. Di mana malaikat rahmat tidak mau masuk. Malaikat rahmat tidak mau masuk ke dalam rumah yang di situ ada gambar makhluk-makhluk bernyawa, foto-foto makhluk bernyawa atau patung-patung dari makhluk bernyawa. Atau ada anjing dalam rumahnya, dalam rumah ya, bukan di luar. Dalam rumah ada anjing atau ada lonceng. Ada 4 yang Rasul sebutkan. Malaikat rahmat tidak mau masuk, tapi malaikat pencabut nyawa masuk. Malaikat pencabut nyawa, malaikat maut masuk, kemana aja mati orang itu. Tapi malaikat rahmat tidak mau masuk. Ya, rumah yang di dalamnya ada foto-foto, gambar-gambar makhluk bernyawa. Bahwa bernyawa itu manusia, hewan, ya, malaikat atau jin misalnya. Tapi kalau gambar-gambar yang sifatnya pemandangan-pemandangan yang tidak ada gambar makhluk bernyawa di situ, maka nggak masalah. Ya, atau patung tadi. Malaikat juga tidak mau masuk rumah, kata Rasulullah ini. Ya, hadisnya banyak, hadisnya sahih. Malaikat tidak mau masuk rumah kalau di dalamnya adalah patung-patung dari makhluk bernyawa. Tapi kalau patung-patung tumbuh-tumbuhan atau yang lain misalnya yang bukan makhluk bernyawa, maka silakan saja. Maka karena malaikat rahmat tidak mau masuk, maka jangan sampai di rumah kita ada yang demikian. Karena kita butuh rahmat Allah. Malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk menebarkan rahmat. Rahmat itu kebaikan, kebaikan, kebaikan. Berarti rumah ini nggak ada kebaikannya. Karena malaikat rahmat tidak mau masuk. Akhirnya terjadi perselisihan, terjadi perpecahan, terjadi pertengkaran, suami istri terjadi perceraian, anak juga nakal-nakal, misalnya seperti itu. Kenapa? Rahmat Allah tidak ada. Tidak masuk ke rumah tersebut, kata Rasul ya. Saya lagi, jangan bilang ustadznya keras. Saya hanya menyampaikan, menukil saja. Hampir 20 hadis, hadis sahih semuanya. Dari banyak riwayat para sahabat. Kalau bapak dan ibu pengen lebih detail, pengen yakin, coba searching di Google ada kok. Banyak tuh tulisan-tulisannya. Ya, malaikat rahmatnya, bukan malaikat azab. Maksudnya malaikat maut ya. Ya, malaikat maut bisa masuk, malaikat rahmat. Sedangkan kita butuh ini rahmat dari Allah. Maka jangan sampai tadi ya patung dari makhluk bernyawa ada di rumah kita. Dan jangan juga kita berikan ke orang lain. Akhirnya orang lain pun kaum muslimin juga nggak masuk juga malaikat ke rumah dia. Karena kita sedekahkan. Nih buat kamu aja, biar rumah kamu nggak masuk malaikat rahmat. Ya nggak boleh juga. Jadi gimana? Patung-patung makhluk bernyawa ya. Kalau bernyawa maksud saya. Ya, maka hindari semuanya. Tetapi kalau bapak-bapak barangkali dikasih orang kain sutra. Nah, kain sutra dikasih kan nggak boleh dipakai, nggak boleh dijahit. Bapak bisa kasih ke istrinya, boleh kasih ke istrinya. Dan tidak boleh pakai emas. Berarti emasnya dikasih kepada istrinya. Enak banget ibu-ibu ya. Ternyata bapak-bapak dapat hadiah dari temannya 1 kilo emas. Dan akhirnya karena nggak boleh pakai emas, daripada disimpan, kasih istri aja lah. Berarti ibu dapat 1 kilo. Amin dong. Kalau duit aja, amin. Demikian Pak ya, bisa dipahami mudah-mudahan. Yang kedua, afwan Pak Ustadz, ana bekerja di asuransi untuk menafkahi keluarga ana. Bagaimana ya Pak Ustadz, apakah halal apa yang ana lakukan? Ana adalah tulang punggung keluarga, tulangnya dan punggungnya keluarga. Masya Allah. Kerja di asuransi boleh nggak? Boleh nggak Pak? Boleh nggak Bu? Kok beda-beda pendapatnya nih? Khilafiyah.
Asuransi. Coba kita lihat. Asuransi itu caranya benar nggak sih? Para ulama sudah berfatwa. Banyak sekali fatwa-fatwa para ulama dunia maupun fatwa dari ulama atau ustadz di Indonesia. Asuransi itu sifatnya untung-untungan. Betul nggak? Kita bayar untuk asuransi. Kalau terjadi musibah, maka diganti oleh pihak asuransi. Kalau tidak terjadi musibah, maka asuransi yang untung. Betul kan? Jadi istilahnya apa di sini? Untung-untungan. Gambling. Kita bayar nih berapa juta, misalnya 4 juta. Mobil asuransi, rumah asuransi, bahkan diri kita pun kita asuransikan. Nah ini untung-untungan. Kalau nggak terjadi musibah, asuransi yang untung banyak, dari berapa juta itu, ya. Dan kalau ternyata banyak yang mengalami musibah, maka asuransinya kolaps. Banyak terjadi di Indonesia asuransi yang kolaps, bukan karena korupsi, karena saking banyaknya musibah yang diterima oleh orang-orang yang ikut asuransi itu. Jadi untung-untungan, spekulasi. Nah, spekulasi seperti ini dalam Islam nggak boleh. Untung-untungan seperti ini nggak boleh, itu namanya judi. Seperti judi. Gambling, untung-untungan. Kalau saya dapat musibah, alhamdulillah saya untung. Asuransi membayar dengan jumlah lebih besar dibandingkan uang yang kita kasih. Ngasih cuma 4 juta, dapatnya 100 juta misalnya. Dapatnya 1 miliar misalnya. Ini nggak boleh dalam Islam. Ya, kenapa? Karena terjadi transaksi yang tidak dibenarkan oleh syariat. Tapi kalau seandainya tidak terjadi musibah dalam setahun itu, maka pihak asuransi yang untung. Makanya pihak asuransi berharap mudah-mudahan nih nasabah nggak ada yang musibah. Karena keuntungan mereka semakin banyak. Nah, ini yang pertama ya. Kenapa asuransi itu, mohon maaf ya, saya sampaikan apa adanya. Karena memang kita sama-sama tahu yang namanya spekulasi, untung-untungan, gambling itu nggak boleh dalam Islam ya. Jadi kalau mau bersih adalah untung sama-sama, rugi sama-sama. Itu namanya bagi hasil. Ya enggak? Bagi hasil itu untung sama-sama, rugi sama-sama. Kalau ini kan enggak. Ya, jadi kita nggak tahu apa terjadi hari esok. Sistemnya spekulasi seperti itu. Yang kedua, kenapa asuransi itu tidak diperbolehkan dalam Islam? Karena memang ada unsur ribanya. Ada riba juga di situ, di mana mereka semua uang-uang nasabah ini dimasukkan ke bank dan hasil bunganya itulah yang diberikan kepada orang yang mendapatkan musibah. Karena begitu uang ini kan banyak sekali kan, dalam setahun aja berapa, dia bisa buka cabang lagi dan disimpan di bank. Dan bunganya itu banyak sekali setiap bulan itu. Nah hasil bunganya saja yang dia bisa berikan untuk kompensasi kalau ada yang mendapatkan musibah. Ya, jadi spekulasi, gharar, tidak jelas akadnya, ya, untung-untungan dan memang ada unsur riba. Maka jangan bekerja di sana, ya, keluar saja. Siapa yang bertanya ini saya nggak tahu ya. Maka jangan bekerja di sana, carilah harta yang halal, ya. Begitu juga dengan bekerja di tempat lain apapun namanya, kalau memang sudah jelas itu perkara yang haram, maka jangan bekerja di sana, berhijrahlah, berpindah. Dan Allah menjanjikan, wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraqaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, kata Allah ya, di surah An-Nisa ayat 100. Coba lihat An-Nisa ayat 100. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah dia, sesuai Quran dan Sunnah, di jalan Allah, karena Allah dia berhijrah, dia berpindah dari tempat mencari nafkah yang haram menjadi tempat nafkah yang halal. Karena Allah, niscaya kata Allah, dia akan dapatkan tempat hijrah yang luas di muka bumi. Dia bisa pindah ke tempat yang lain, masih banyak kok. Kata Allah ini. Dan dia akan mendapatkan rezeki yang banyak. Dia akan mendapatkan rezeki yang banyak. Tempat hijrah banyak, pindah tempat lagi, pindah pekerjaan. Dia dapat rezeki yang banyak. Cuman masalahnya, ayat ini An-Nisa ayat 100, diyakini apa enggak? Kalau enggak yakin ya udah selesai. Ya, gimana Ustaz? Ini kan saya tulang punggung keluarga. Mau tulang punggung, tulang ekor. Kalau memang itu haram ya haram, enggak boleh.
Kan yang mengharamkan bukan saya. Tapi Allah dan Rasulnya. Agama ini kan berdasarkan apa kata Allah, apa kata Rasul. Ya, kalau Allah dan Rasul mengatakan nggak boleh, ya kita mengatakan juga nggak boleh. Nggak boleh kita menurut perasaan kita. Kayaknya sih perasaan saya, kata hati saya. Oh nggak boleh begitu. Logika saya dan kepentingan dunia saya. Oh nggak boleh. Agama ini harus berdasarkan apa kata Allah, apa kata Rasul, dan bagaimana para sahabatnya. Itu rekomendasi kita ya untuk mencari kebenaran. Maka insya Allah kalau Anda keluar dari tempat seperti ini dan tempat-tempat lain yang haram, amalkan ini. An-Nisa ayat 100. Maka bertakwalah kepada Allah. Semakin kita bertakwa, apa kata Allah? Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah pun akan berikan solusi jalan keluar dari segala permasalahan hidupnya dan akan diberikan kepadanya rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Bapak Ibu, hidup ini mudah sebetulnya. Islam itu agama yang mudah apa sulit? Islam agama yang mudah apa sulit? Mudah. Islam agama yang mudah, bukan menjadikan kita sulit. Waduh susah ya, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Udahlah mati aja deh, ya mau mati aja. Islam itu agama yang mudah. Apa yang Allah haramkan dan Rasul haramkan itu untuk kebaikan kita. Untuk terjadinya keadilan, bukan kezoliman. Kayak asuransi tadi kan kezoliman. Ngasih cuma 2 juta, dapatnya 100. Ketika apa istilahnya Pak? Kasih preminya kan 2 juta ya. Apa istilahnya kalau itu? Komplain ya. Claim. Oh, claim. Nyebutnya gitu claim. Tapi ngunyah-ngunyah gitu. Claim. Iya. Ada claim dari nasabah kepada pihak asuransi 2 juta dapatnya 100, ada yang berapa? 20 juta dapatnya berapa miliar. Ini kan nggak adil, terjadi kezoliman, ada yang dirugikan gitu kan, pihak asuransi dirugikan atau pihak nasabah juga, ya setahun ini saya nggak dapat musibah, coba dapat musibah ya. Mereka merasa dirugikan. Bahkan kadang-kadang kita lihat ya, ada orang-orang yang bermain di situ, sengaja mereka bakar rumahnya supaya dapat klaim asuransi. Sengaja kan kita baca di sosial media itu, orang-orang yang sengaja mengadakan musibah-musibah. Akhirnya ketahuan. Udah jatuh ketimpa tangga pula. Udah dapat musibah, ketahuan lagi, nggak dapat klaim asuransi. Rasain. Kan terjadi kezoliman. Di sini kalau ada musibah, pihak asuransi mendapatkan, ya merasa dirugikan. Ya. Dan kalau tidak terjadi, yang membayar pun juga merasa, ya nggak dapat apa-apa tahun ini. Nah itu nggak boleh dalam Islam, sifatnya kezoliman, ketidakadilan, atau mungkin adanya spekulasi tingkat tinggi ya, gambling, nah itu nggak boleh. Demikian. Ada lagi kira-kira pertanyaan yang lain? Ya silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, saya mau menanyakan, waktu tahun 2004, anak saya kan wisuda di UI, itu berbondong-bondong teman-temannya itu pesen patung yang pakai toga gitu. Sampai sekarang itu ada, ditaruh aja, itu patung nggak dia apain. Dia main ini harusnya Ustaz. Saya jadi takut tadi dibilang nggak ada keberkahan. Ya berbentuknya boneka gitu itu, pakai toga gitu. Diapain Ustaz? Saya jadi takut. Ya gitu Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum saya menjawab, saya ingin memberikan informasi duka cita ya. Baru pertama kalinya saya ngisi ceramah, ternyata nggak dikasih air. Dari tadi saya ke kiri, kanan, kiri, mana yang kiri.
pengen minum juga, mana minumnya, musibah. Bukan nyindir, cuma nyinggung doang. Di mana-mana kan ustadz itu kan ada dikasih air ya. Paling tidak minumnya selesai kajian lah, atau pas kajian mungkin bisa diminum gitu kan ya. Ini kagak ada, kita kausan dari tadi nih. Nah. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, bercanda doang sebetulnya. Tapi mungkin panitia tersinggung juga nih. Saya bisa memaklumi kenapa saya nggak dikasih air ini, karena mereka panitia puasa semua. Dia pikir saya pun puasa juga, puasa hari Sabtu. Ya Allah. Nah, kembali kepada patung tadi ya. Jadi ketika di wisuda ada patung makhluk bernyawa, Bu. Patung itu utuh sempurna seperti manusia. Boneka. Iya, mau dia patung mau boneka sama saja. Boneka itu kan patung sebetulnya, cuman bahannya aja mungkin kan. Nah, yang penting apakah memang berbentuk makhluk sebagaimana kita? Ada matanya, lengkap semua sempurna begitu? Saya nggak tahu Pak, bagaimana contohnya saya nggak paham ya. Replika gitu Pak Ustaz. Hah? Replika orang wisuda pakai toga. Iya, lengkap nggak Bu? Ada mata, hidung, telinga, atau blank begitu? Jadi gini Bu ya, intinya adalah kalau bagian mukanya itu sempurna, nah itu yang terlarang, karena menyerupai makhluk. Ya, lengkap dengan mata, hidung, telinga, mulutnya, ya. Apakah bahan apapun namanya kan patung atau boneka sama, karena bagian mukanya itulah yang namanya manusia. Kalau sudah lehernya kepotong, tinggal leher ke bawah, itu nggak masalah, boleh. Ya, tapi kan nggak mungkin. Tapi kan nggak mungkin yang seperti itu kita taruh di rumah. Jadi ada patung cuma lehernya doang sampai ke bawah, mukanya kemana? Nggak ada. Kan nggak mungkin juga. Biasanya orang itu menaruh, memamerkan, suka dengan sesuatu itu karena bagian wajahnya kan. Wajahnya itulah wajah yang sempurna ya. Tapi kalau wajahnya blank Bu, andai kata cuma biasa blank, nggak ada apa-apalah, toganya gitu, kemudian blank, bagian muka tuh datar aja, nggak ada mata, hidung, telinga semua, maka itu nggak masalah. Tapi kalau bagian wajahnya itu ternyata ada lengkap ya, mata, telinga, hidung, mulut, ya seperti manusia biasalah, makhluk bernyawa kan, maka itu yang menyebabkan malaikat rahmat tidak mau masuk ke rumah seorang muslim atau orang kafir. Ya, disebutkan di hadis itu 4 ya. Ada 4. Pertama, apa tadi? Foto atau gambar-gambar makhluk bernyawa, atau patung dari gambar patung-patung makhluk bernyawa, kemudian anjing dan lonceng. Anjing boleh nggak kita pelihara? Anjing itu kalau terpaksa darurat taruh di luar, bukan dalam rumah, nggak boleh, di luar. Terpaksa darurat untuk menjaga keamanan atau menjaga ternak atau menjaga kebun-kebun barangkali karena nggak aman gitu. Tapi kalau kayak perumahan-perumahan seperti ini nggak perlu lagi untuk melihara anjing menjaga keamanan rumah. Kenapa? Sudah ada satpam. Insya Allah di sini aman. Orang-orangnya soleh dan solehah kok. Ya enggak. Tapi kalau di tengah hutan, jauh dari orang lain, kan ini perlu kan jaga kebun, jaga ternak, jaga tanaman, jaga rumah. Karena jauh dia dari keramaian. Nah ini kan butuh kan keamanan. Nah terpaksa pelihara anjing di luar rumahnya, bukan masuk rumah. Nah seperti itu ya. Sama lonceng tadi juga disebutkan ada 4 yang kita baca di hadis. Jadi kembali kepada pertanyaan ya, kalau memang wajahnya blur begitu, nggak lengkap ya, maksudnya datar saja, maka nggak masalah ya. Tapi kalau sudah lengkap dengan wajah itu, mata, telinga, hidung, semua sebagaimana kita lah makhluk ya, maka itu dihindari Bu. Karena kita butuh rahmat Allah. Rahmat itu kita cari di dunia sampai ke akhirat. Rahmat Allah itu kasih sayang Allah, kebaikan-kebaikan dari Allah. Kita merasa bahagia, itu rahmat. Kita merasa tenang, itu rahmat. Kita dapat hidayah, itu rahmat. Ya, keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, itu rahmat.
anak-anak berbakti sama orang tua, taat kepada Allah, itu rahmat. Ya, macam-macam rahmat itu, kebaikan-kebaikan yang kita dapatkan selama di dunia. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Foto kan termasuk yang dilarang. Jadi tidak boleh kita gantung di dinding misalnya foto kita, foto keluarga. Demikian Ustaz ya. Iya. Bagaimana foto yang di duit ini? Kita bawa kemana-mana. Iya. Baik, terima kasih. Memang tidak mungkin uang kita taruh di luar. Setiap masuk rumah, uang kita kumpulkan semua, taruh depan pagar. Hah? Besok pagi kita lihat masih ada nggak? Udah nggak ada tuh duit ya. Nah, uang kita di Indonesia dan di negara-negara lain sama-sama mungkin ya. Ada gambar-gambar situ kan, gambar presiden atau yang lain-lainnya. Dan kita bawa masuk ke rumah. Dan ini memang tidak bisa kita hindari. Di zaman Rasul nggak ada seperti itu, para sahabatnya dan generasi-generasi berikutnya. Tapi kondisi di negara kita memang seperti itulah kebijakannya. Di mata uang rupiah ini ada gambar-gambarnya dari uang 5.000, ya, dari 2.000 bahkan 1.000, 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50.000 sampai 100.000. Semuanya ada gambar manusia. Nah itu gambar makhluk. Kita bawa kemana-mana itu. Kita nggak pajang, tapi dimasukin ke dompet kan. Ya, maka mudah-mudahan ini namanya yang pertama. Pertama kita tidak pajang, cuma dimasukin ke dompet, insya Allah tidak masalah. Yang kedua darurat, nggak bisa juga. Ya gimana caranya? Memang sudah begini, mudah-mudahan tidak termasuk ya. Ke dalam hadis tadi mudah-mudahan tidak termasuk. Kenapa? Pertama darurat, yang kedua juga bukan kita sengaja untuk memajangnya, tapi kita masukin ke dompet. Sama seperti ini Pak dan Ibu, kita punya foto-foto kan ada di handphone nih, nggak masalah juga. Kan di handphone, kita tutup lagi kan, nggak kebuka dia. Atau ada foto-foto dokumentasi zaman dulu, kita masukin di album. Nah di album itu masukin ke lemari, itu pun nggak apa-apa, nggak masalah juga. Sama seperti uang tadi kan. Tapi yang dipajang itu ditampang ya langsung di ruang tamu, ruang tengah, banyaklah foto-foto keluarga ya, gambar-gambar makhluk bernyawa, maka itu yang dihindari ya. Jadi kalau masalah uang itu memang serba salah ya. Karena memang kebijakan negara kita dan memang tidak mungkin lah kita sembunyikan di mana juga ya, bahaya juga, nggak aman. Dan pasti kita harus bawa uang dan kita simpan uang juga di rumah karena kita punya kebutuhan sifatnya darurat. Dan kalaupun kita bawa, setahu saya cuman di dompet ya, atau mungkin dalam lemari atau di brankas. Ibu-ibu kan biasa di brankas kan. Ya, ibu-ibu kan biasanya nyimpan di brankas tuh yang gede-gede tuh Pak. Ya, emas-emas, berlian, semua uang semua di situ ya. Nah, nggak masalah, itu namanya disimpan. Yang penting sudah ada usaha, jangan kita pajang dan seterusnya. Demikian Pak. Allahu a'lam bishawab. Iya, ada lagi? Ada Ustadz. Silakan. Ustadz izin bertanya. Ada Ikhwan yang usahanya macet sehingga karena kehabisan modal untuk menyelamatkan usahanya terperosok di pinjol. Setelah dia dinasehati bertobat, sekarang menyicil hutangnya dengan pinjol tersebut. Apakah selama beliau menyicil dosanya doa yang dan ibadah yang tadi Ustadz katakan tidak diterima Allah? Iya, pinjol artinya pinjaman online. Dan pinjaman online setahu saya transaksinya riba kan? Kalau terlambat kena denda nggak? Iya. Dan kalau minjem 1 juta, apakah kembali 1 juta? Tidak kan? Nah itu namanya riba. Riba itu adalah definisi yang disepakati semua ulama ya. Kullu qardin jarra manfa'ah. Setiap pinjaman yang menghasilkan keuntungan. Pinjaman ada keuntungan, itu namanya riba. Ini definisi yang disepakati semua para ulama. Pinjam meminjam dalam Islam harus sosial, tidak boleh ada keuntungan. Keuntungan itu boleh dalam jual beli, sewa menyewa, itu boleh. Tapi kalau pinjam meminjam nggak boleh. Pinjam 1 juta, kembali 1 juta. Ya, itu pinjaman ya. Nah jadi kalau misalnya pinjol tadi, setahu saya ya, dia minjam 1 juta misalnya, harus kembali sekian persen. Misalnya 1,5, 1,3 misalnya.
Dan kalau terlambat pembayaran, kena denda penalti, untung lagi dia, double tuh untungnya. Pertama untung 1 juta jadi 1,5 misalnya, atau ketika terlambat kena sekian persen, terlambat lagi sekian persen, terlambat lagi sekian persen. Nah, itu keuntungan semua itu. Nah, itulah mekanisme riba. Maka segera dilunasi, jual aset-aset. Ya, bagaimana caranya supaya maksimal untuk bisa segera namanya bertaubat, taubat nasuha. Bagaimana caranya? Ya sudah, bertobat kepada Allah, minta ampun, nangis, menyesal, dan bayar itu semua. Bayar semua dengan barangkali kita punya aset, jual aset kita. Bersegera untuk bertaubat. Karena kita nggak tahu mati kita kapan. Ditunda-tunda, besok-besok mati gimana? Sedang berbuat dosa ini, dosa riba, dosa besar. Diancam dengan hukuman di dunia, siksa kubur, di padang mahsyar, dan di neraka. 4 balasan yang Allah dan Rasulnya sebutkan detail, rinci, dan lengkap untuk dosa riba ini. Luar biasa, dosa yang sangat menakutkan. Dirhamu riban ya'kuluhu rajul wa huwa ya'lam asyaddu min 36 zinyah. Kata Nabi SAW, 1 dirham riba, 1 dirham itu kurang lebih 70.000 ya, atau 80.000 lah taruh, 1 dirham. 1 dirham riba yang dimakan oleh seseorang, dan dia tahu ini riba, sengaja dia makan harta riba itu, hasil keuntungan riba, meminjam-minjamkan itu, selisihnya ada. Itu lebih berat dosanya dibandingkan 36 kali perbuatan zina. 1 dosa riba, 1 dirham ya. 1 dirham itu nggak mahal, cuma 70.000. Sedangkan keuntungannya berapa itu? 1 juta jadi 1,5 misalnya. Atau pinjam ke bank. Nah, pengusaha-pengusaha ini pinjam uang ke bank. Bank pinjam dong berapa? 50 miliar. Oke, kembalinya 80 ya. Oke, berapa tahun? Sekian. Nah, selisihnya berapa? 30 miliar. Itu harta riba. Nah, jadi kita nggak boleh rentenir, lintah darat, lintah laut. Barangkali ada lintah laut, ada nggak sih? Iya. Ada ke pasar-pasar tuh banyak tuh orang-orang yang suka minjemin ya, suntikan dana segar untuk para pedagang ya, supaya mereka usahanya lebih maju. Atau minjamin ke perumahan-perumahan seperti ini, biasa kadang-kadang pembantu rumah tangga. Ada tuh oknum-oknum yang suka minjemin uang, tapi kembalinya harus lebih besar. Jadi intinya pinjol itu ketika dia sudah terlanjur ya, dan sekarang dia bertaubat dengan taubat nasuha, sudah berarti dia selesaikan itu dengan segala macam cara yang benar supaya segera lunas. Mungkin dengan aset nggak bisa karena nggak punya aset. Nah, mungkin dengan seperti ini, pinjam sama orang tuanya, barangkali orang tuanya mampu untuk bisa menutup semua hutang-hutang itu. Akhirnya setelah itu dia nyicil kepada orang tua dengan cara tidak ada ribanya. Atau mungkin pinjam sama keluarganya barangkali, atau temannya barangkali, lalu setelah itu dia nyicil kepada temannya tanpa riba. Jadi betul-betul ya 1 juta begitu. Dan kalau andai kata dia terlambat, betul-betul namanya hari esok kita nggak tahu kan apa yang terjadi. Apa kata Allah? Wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Apabila orang yang berhutang itu nggak mampu bayar, jangan dikasih denda lagi, kata Allah. Jangan kasih penalti, makin susah dia. Nggak mampu bayar, berikan waktu tempo lagi dia. Berikan waktu tempo sampai dia mampu membayar. Dan kalau kamu sedekahkan saja, kamu halalkan, kamu berikan sebagai hadiah, maka itu lebih baik bagimu. Itu di surah Al-Baqarah ayat 280. Al-Baqarah 280. Jadi kalau ada orang yang meminjam uang kepada kita atau kepada siapa saja, kemudian ditambah lagi ketika terlambat, ditambah lagi ketika terlambat, lama-lama yang dendanya ini lebih besar dibandingkan pokoknya. Bisa terjadi itu. Ada seseorang Bapak Ibu, dulu ya, udah lama sekali, pinjam 5 juta dan dia nggak bisa bayar. Dulu di awal-awal tahun 70-an. 5 juta itu kan besar pada waktu itu. Dia nggak bisa bayar, gali lubang, tutup lubang, gali lubang, tutup lubang, sampai masuk lubang. Maksudnya apa? Dia meninggal dunia belum bisa bayar. 5 juta jadi 50 juta. 5 juta jadi 50, karena besar sekali dendanya itu. Sampai dia mati belum bisa melunasi. Ini cerita ada seseorang di zaman dulu, termasuk keluarga saya juga. Jadi ini berbahaya sekali ya. Itu orang yang kejam itu, zalim ya, karena dia mendapatkan
keuntungan di atas kesusahan orang lain, ya, di atas kepentingan orang lain. Islam tuh mengajarkan luar biasa, kita tolong, sosial, bantu dia. Kalau memang kita punya harta banyak, ya sudah, dia nggak mau membayar, ya udah saya sedekahkan. Saya anggap halal, saya anggap lunas. Nah, alhamdulillah tercatat pahalanya luar biasa. Itu bisa menghindarkan kita dari siksa kubur. Kalau memang kita mampu. Tapi kalau memang kita nggak mampu, wah besar juga Pak Ustadz yang saya pinjamkan. Ya udah, nggak apa-apa, tagih aja terus, ditagih terus, itu hak kita, boleh. Ya, tapi jangan ditambahkan lagi, atau mungkin dari awalnya 1 kembali berapa, 5 juta kembali berapa, itu nggak boleh ya. Maka pinjol itu sama seperti itu sistemnya, itu mekanisme riba. Maka tidak boleh muslim mengikuti seperti itu. Kalau mereka memang membutuhkan dana, barangkali pinjaman dengan cara yang lain yang tidak ada unsur ribanya. Demikian. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz, bagaimana dengan arisan keluarga dengan tujuan silaturahim? Apa itu dibolehkan dalam Islam, Ustadz? Arisan keluarga. Arisan itu sebetulnya hutang piutang. Hutang piutang juga, dan kita dalam Islam ini dianjurkan untuk tidak menggampang-gampangkan diri dalam berhutang. Sekarang gini ya, ada 10 orang yang anggota arisan ini, yang dapat pertama kali sebetulnya kan dia berhutang kan, berhutang kepada 9 orang yang telah meminjamkan kepada dia kan, nanti dia harus bayar itu. Jangan wah saya dapat, alhamdulillah, kamu dipinjemin sebetulnya. Ya, nanti bulan depan kamu harus bayar, cicil lagi. Yang dapat kedua juga dipinjemin, dapat ketiga dipinjemin. Sebetulnya itu hutang piutang, cuman bergilir, ganti-gantian gitu loh, kan? Sampai 10 orang selesai 10 bulan misalnya per bulan kan, 10 bulan selesai, buka lagi arisan baru. Nah begitu. Jadi gimana nih? Hindari, jangan melakukan arisan, Bu. Nah, ibu-ibu nih ada 10 arisannya nih. Kenapa saya katakan hindari? Kita berhutang boleh nggak sih pinjam duit sama orang? Boleh. Ketika kepepet, darurat, terdesak, kita boleh pinjam, terpaksa karena kita buat kebutuhan sehari-hari, buat berobat misalnya, boleh. Ya. Tetapi kalau arisan itu sepertinya bermudah-mudahan dan menggampang-gampangkan dalam berhutang. Sedangkan Rasulullah tidak suka umatnya berhutang. Bahkan pernah sahabat Nabi SAW, sahabat loh, meninggal dunia, maka Rasul tidak mau mensolatkannya. Rasul tidak mau mensolatkan jenazah sahabat yang meninggal dalam kondisi punya hutang. Karena Rasul nggak suka umatnya berhutang. Tapi ketika didatangkan jenazah yang lain, ditanya, ini punya hutang nggak? Enggak. Maka Rasul pun mau mensolatkannya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa ada hadis orang yang mati syahid perang jihad fisabilillah, dijanjikan masuk ke dalam surga. Tapi kalau dia punya hutang, belum bisa dia masuk surga. Lunasi hutang itu nanti di akhirat. Dilunasi dengan apa? Dengan duit? Bukan, dengan pahala. Pahala ditransfer. Pahala ibadah kita ditransfer kepada orang yang pernah kita berhutang selama di dunia dan belum dibayar, belum dilunasi. Orang mati syahid kan jelas, diampuni dosa segala macam, tingkatnya tinggi, jelas surganya. Tapi gara-gara hutang belum bisa masuk surga. Berarti kan berat ini. Itu yang pertama, Rasul tidak mau mensolatkan orang yang berhutang, meninggalnya dalam kondisi berhutang. Yang kedua, orang mati syahid pun ya nggak bisa langsung masuk surga gara-gara punya hutang. Yang ketiga, Rasulullah SAW pun berdoa, berlindung kepada Allah dari hutang. Apa doanya? Doa ini Rasul baca seringnya ketika sebelum salam, ketika sholat. Setelah innaka hamidum majid, maka salah satu doa yang Rasul sering baca, Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal maghrami. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari dosa dan hutang. Rasul berlindung kepada Allah dari dosa. Wajar dong dosa. Tapi kenapa disebutnya hutang juga setelahnya? Berarti hutang ini sesuatu yang Rasulullah nggak suka sampai Rasul berlindung. Nah, arisan itu hutang piutang. Rasul nggak mau mensolatkan orang yang mati punya hutang, orang mati syahid pun nggak bisa masuk surga langsung gara-gara punya hutang. Ya, kemudian juga tadi apa? Rasul pun berlindung kepada Allah dari dosa dan
hutang. Maka kita jangan menggampang-gampangkan bermudah-mudahan dalam arisan. Karena arisan itu hutang piutang yang sebetulnya bukan kepepet, darurat, kejepit, betul-betul terdesak, bukan. Kadang-kadang iseng-iseng aja, pengen kumpul-kumpul, ya. Mungkin pengen ngobrol-ngobrol, ya, keluarga, mungkin teman-teman aja. Tapi caranya untuk mengumpulkan dengan cara hutang piutang. Padahal cara hutang piutang itu hendaknya kita hindari. Kecuali kalau betul-betul kita terdesak, darurat, dan kepepet, boleh. Karena Rasulullah pernah berhutang 2 kali. Rasul berlindung kepada Allah dari hutang, tapi Rasul pun pernah berhutang terpaksa. Apa itu? Beliau menggadaikan baju perangnya untuk membeli makanan. Nggak punya makanan di rumah, nggak punya duit. Maka baju besi untuk perperang ini digadaikan untuk ditukar dengan roti. Masya Allah, kita kenyang banget di rumah ya, makanan kita banyak. Yang kedua, Rasul pernah berhutang membeli unta untuk kendaraan bisa berperang. Karena untuk perang ini kan butuh kendaraan, unta dan kuda kan pada waktu itu. Dan Rasul membeli unta dan kredit ya sama seorang sahabat, tidak cash dan tidak tunai ya, tapi nanti bayarnya belakangan. Dan ini terpaksa juga karena untuk perang. Jadi sekali lagi bukan saya mengharamkan untuk berhutang ya, boleh kita berhutang ya, tapi janganlah kita bermudah-mudahan. Kalau betul-betul sangat terpaksa darurat silakan dan cepat-cepat dikembalikan. Tapi kalau kita lihat arisan ini, mohon maaf, sepertinya umumnya kalau saya lihat di situ bukan karena terdesak, darurat, kepepet, ya, hanya senang-senang saja, untuk kumpul-kumpul saja. Maka dihindari, takutnya, ya, khawatirnya apa? Kalau kita hidup di zaman Rasul nggak mau mensolatkannya. Rasul nggak ada di zaman sekarang kan? Itu kan suatu hal yang sangat merugikan kita. Yang kedua, takutnya nanti mati dalam kondisi punya hutang. Nah, nanti berat nanti di alam kuburnya. Berat di alam kuburnya karena Rasul pernah bersabda dalam hadis, ya. Ada sesungguhnya saudaramu ini sedang ditawan di alam kuburnya. Jika kamu berkehendak, bayarkanlah hutangnya, dan jika kamu berkehendak, maka serahkan dia kepada siksaan Allah. Serahkan dia kepada siksaan Allah. Bisa jadi dia mendapatkan siksa kubur gara-gara dia punya hutang yang belum dibayar ketika di dunia. Nah, seperti itu ya. Jadi arisan-arisan ini sebetulnya sudah lumrah, sebetulnya sudah puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan tahun di Indonesia, tapi mungkin mereka lupa dengan hutang itu sebetulnya tidak boleh kita bermudah-mudahan, tapi hendaknya kita lakukan kalau kepepet saja. Ya, seperti itu ya. Ibu-ibu, selesai kajian dari sini, pulang, arisannya dibubarin ya. Dibubarin semuanya. Ya. Tapi kan masih ada yang belum dapat Ustaz. Masih berapa lagi? Masih 2 lagi ya, sudahlah. Cepat dipercepat ya, kalau bisa dipercepat. Ya, kalau sama-sama kita takut kan, takutnya mati dalam kondisi punya hutang, berat nanti di alam kuburnya. Itu jadi masalah yang terbesar itu. Ya, selama kita hidup sih mungkin kita punya prediksi bisa bayar ya. Tapi kalau mati dan ahli waris kita pun ternyata nggak bisa membayarkan, nah ini berat sekali nanti di alam kuburnya. Hari ini saya mendapatkan 3 botol sekaligus. Alhamdulillah, surprise ya. Jadi biasanya saya 1, tapi gara-gara diomongin dapat 3 sekaligus. Masya Allah. Terima kasih. Jazakumullahu khairan. Jadi bahan gitu loh. Bahan bercanda ya. Taib. Syukran, jazakumullahu khairan. Semoga bermanfaat. Insyaallah kita ketemu lagi pada kesempatan berikutnya. Wallahu taala a'lam bis-shawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.